pada video kali ini kita akan membahas konsep umum semantik. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana bahasa memiliki makna dan bagaimana makna itu dikaji pada ilmu bahasa. Sebelum itu, perkenalkan, aku Faradiba Sekana Rolita sebagai presenter dan teman saya Dea Mainanda sebagai konseptor dan Zafira Media sebagai kameramen dan editor. Pada bagian awal ini, kita akan meninjau beberapa hal penting dalam ilmu semantik, yaitu yang pertama ada konsep semantik dari sisi etimologis, yang kedua ada hubungan antara signifik dan signifikan dalam kajian makna, yang ketiga ada pengertian semantik secara umum, dan yang keempat ada ruang lingkup kajian semantik dalam linguistik. Dengan memahami poin-poin ini, kita bisa melihat bagaimana makna terbentuk dalam bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berarti tanda atau lambang, serta semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Jadi, semantik pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari tanda bahasa dan maknanya. Tokoh seperti Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa tanda bahasa terdiri atas dua unsur, yaitu signifian dan signifi. Signifian adalah bentuk atau bunyi bahasa yang kita dengar atau kita ucapkan. Signifi adalah konsep atau makna yang muncul dalam pikiran. Selain itu, pemikiran tentang hubungan bahasa dan makna juga sudah dibahas sejak zaman Plato dan Aristoteles, yang membahas apakah hubungan antara kata dan makna bersifat alami atau berdasarkan kesepakatan sosial. Plato berpendapat bahwa nama dari suatu benda itu memiliki hubungan alami dengan bendanya. Contohnya seperti kresek, yang diberi nama demikian karena ketika bergesekan menghasilkan suara kresek-kresek. Selanjutnya, semantik sebagai ilmu makna. Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Kajian semantik sendiri dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dalam sisi leksikal, yaitu makna yang melekat pada kata secara mandiri. Kedua, pada sisi gramatikal, yang berarti makna ini terbentuk karena susunan kata dalam kalimatnya. Lalu yang ketiga ada kontekstual, yaitu makna yang bergantung pada situasi atau konteks penggunaan. Ketika makna sangat bergantung pada konteks pemakaian, bahasa kajian ini akan berkaitan langsung dengan ilmu pragmatik. Berikutnya ada ruang lingkup semantik. Makna bahasa tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan berbagai unsur bahasa lainnya. Semantik berkaitan dengan yang pertama, yaitu bunyi bahasa atau fonologi. Yang kedua, bentuk kata atau morfologi. Yang ketiga, struktur kalimat atau sintaksis. Yang keempat, penggunaan bahasa dalam wacana. Yang kelima, aspek sosial budaya, hingga aspek psikologis penutur. Nah, artinya untuk memahami makna secara utuh, kita perlu melihat bahasa sebagai sistem yang saling terhubung antara satu sama lain. Kesimpulannya, semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa, mulai dari makna kata, makna dalam struktur kalimat, hingga makna yang dipengaruhi oleh konteks. Nah, memahami semantik sendiri mampu membantu kita untuk menggunakan bahasa secara lebih tepat dan efektif dalam berkomunikasi sehari-hari antar teman, pokoknya antar manusia lah ya. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Dah.